kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu sekali lagi kita mau sembah Tuhan lewat pujian kita. Kita mau ungkapkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak kita sembah. Selain Tuhan tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetap Kau Allah, tetap Kau Allah selama-lamanya. Yesus, haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
adalah pengakuan terdalam kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami. Biarlah kami juga mau melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, dan Kau sucikan hati kami untuk mau mendengar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, bulan sudah mendekati Desember ya, dan kita sudah mulai merasakan suasana Natal, dan minggu depan gereja sudah ada agenda Natal yang akan kita jalankan bersama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bicara satu tema yang telah terpampang di depan ya, tak terpisahkan dengan Yesus. Salah satu strategi utama iblis kepada orang percaya adalah mengusahakan agar orang percaya ini terpisah dengan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita ya, yang mencoba untuk membuat kita ini terpisah dengan Tuhan Yesus. Entah dengan kekayaan atau penderitaan atau hal-hal yang lain. Yang menarik perhatian saya adalah ketika kita mengamati berita-berita di berbagai media sosial, Bapak Ibu ya, kita menemukan bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mulai tidak lagi percaya akan nilai-nilai agama, apapun agamanya. Banyak orang lebih senang merasa dirinya rohani ya, spiritualitasnya tinggi, tetapi tidak menganut agama apapun. Ya, kalau dalam bahasa kerennya itu mereka menyebut diri sebagai agnostik ya, percaya akan Tuhan tapi tidak mau menyebut diri sebagai agama tertentu. Nah, hari ini kita akan bicara Bapak Ibu tentang tema yang telah kita lihat bersama, yaitu tak terpisahkan dengan Yesus. Kita akan melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan buat kita, yang menjadi godaan buat kita untuk kita ini bagaimana memperkuat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Paling tidak Bapak Ibu, saya melihat ada 3 hal yang menjadi tantangan kita, yang menjadi godaan kita agar kita ini menjauh dari Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35, kita akan menemukan bahwa penderitaan itu merupakan ancaman yang terberat ketika kita mencoba untuk berupaya untuk mendekat kepada Tuhan. Saya akan bacakan, kita akan lihat bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama ya, supaya mungkin dengan pendengaran kita bisa memasukkan kebenaran firman Tuhan ke dalam hati kita. Kita baca Roma 8 ayat ke-35, 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Roma secara keseluruhan, beberapa penafsir mengatakan kitab Roma ini merupakan Roma 8 ini merupakan puncak daripada pembahasan Paulus terkait dengan keseluruhan kitab Roma.
Di dalam kitab Roma pasal ke-8 ini kita bisa melihat apa yang menjadi perhatian Paulus terkait dengan persekutuan antara orang percaya dengan Tuhan Yesus. Ayat kelima, ada satu kalimat yang perlu kita renungkan bersama. Dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, dan lain sebagainya. Yang menarik perhatian kita pertama Bapak Ibu adalah kata tanya yang digunakan oleh Paulus. Kata tanya itu berkata siapakah. Kata siapakah itu selalu mengacu kepada sosok yang bersifat personal. Tetapi jawabannya di sini sesuatu yang bukan selintas, sesuatu yang bukan personal. Penindasan, kesesakan, penganiayaan. Mestinya kalau misalkan kalimat tanyanya, siapakah yang akan memisahkan kita? Jawabannya itu kan nama orang. Misalkan kaisar siapa, raja siapa, atau subjek-subjek yang lain. Tetapi di sini Paulus menggunakan retorika kata siapakah dilanjutkan dengan kata sifat, penindasan, kesesakan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya Paulus ingin menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa yang namanya penindasan, kesesakan dan sebagainya itu merupakan ancaman yang bersifat personal kepada kita masing-masing. Bahwa penindasan, kesesakan dan kelaparan, penganiayaan itu merupakan faktor yang membuat kita itu bisa terpisah dari Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di sini ada daftar dari penderitaan kesulitan itu. Ketika kita membaca teks ini secara lebih detail, maka kita menemukan bahwa 7 daftar kesulitan ini adalah kesulitan-kesulitan yang pernah dialami oleh Paulus. Paulus menuliskan yang pertama yang menjadi daftar dari faktor-faktor yang bisa memisahkan kita dari Kristus adalah penindasan. Di Indonesia orang Kristen yang namanya penindasan itu bukan sesuatu yang asing. Banyak orang Kristen mengalami persekusi, ibadah dibubarkan, dianiaya dan sebagainya. Itu yang daftar pertama, dan Paulus mengalami itu. Daftar yang kedua, Paulus mengatakan atau kesesakan, kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang seringkali mencekam kita, membuat kita itu kemudian ngerasa, ya kan, bahwa ikut Tuhan kok semakin hari semakin sulit sih. Yang ketiga apalagi? Penganiayaan. Berapa banyak orang Kristen mengalami penganiayaan? Berita di media sosial yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, ya entah di reel atau di YouTube. Hari ini negara Nigeria itu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ada ratusan ribu orang Kristen dibunuh di sana. Hari ini kita masih nyaman, ibadah di tempat yang enak, ya, dengan suasana yang nyaman. Tapi saudara kita yang di Nigeria atau negara-negara yang lain atau bahkan yang di Indonesia sendiri di tempat-tempat tertentu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Yang keempat apa di situ? Kelaparan, masalah-masalah ekonomi, ya kan? Ketelanjangan, kekurangan, bahaya atau pedang. Apakah itu semua bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Retorika yang dimainkan oleh Paulus ini ingin mengajak kepada kita untuk berpikir bahwa penderitaan itu merupakan ancaman yang berat bagi orang percaya untuk meninggalkan iman dari Tuhan Yesus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, jangan-jangan pernah terlintas dalam pikiran kita untuk kita mencoba untuk menjauh dari Tuhan. Rasanya capek ya, saya sebagai orang percaya
susah terus ya, mengalami aniaya, kesulitan ekonomi, pekerjaan gak dapat dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa 7 penderitaan yang didaftarkan oleh Paulus ini itu nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang menarik di sini adalah kalimat ini berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukan memisahkan kita dari kasih kita kepada Kristus. Bisa bedain Bapak Ibu makna kalimat ini? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dengan kalimat yang kedua, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih kita kepada Kristus? Keterikatan kita dengan Kristus itu tidak didasarkan kepada kasih kita kepada Kristus. Itu yang ingin Paulus katakan. Kasih kita itu naik turun Bapak Ibu. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang iman kita kuat, kadang iman kita lemah. Kadang kita bergairah, kadang kita loyo, kadang kita malas, kadang kita rajin. Kasih kita kepada Kristus itu seperti gelombang yang naik turun. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengatakan bahwa apapun penderitaanmu, apapun kesulitanmu, itu gak bisa memisahkan kasih Kristus, kasih Allah kepada kita. Amin. Jadi ketika engkau terpuruk, ketika engkau menjadi seorang yang kalah, ketika engkau mengalami banyak kegagalan, kasih Kristus tidak bisa terputus dari kita. Siapa yang bisa memisahkan kita? Ada banyak konsep yang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah hukuman bagi orang yang berdosa. Penderitaan adalah hukuman bagi orang yang jauh dari Tuhan. Oh, karena kamu jauh dari Tuhan, kamu mengalami penderitaan. Kamu jauh dari Tuhan, kamu mengalami hal-hal yang menyulitkan, kesusahan dan sebagainya. Hari ini Paulus memutar balik konsep pikir yang seperti ini, paradigma seperti itu. Dikatakan enggak. Penderitaan, kesulitan, penganiayaan itu sesuatu yang memang akan kita alami, tapi itu bukan membuat kita terpisah dari Kristus. Nah, ketika kita bicara tentang keterpisahan dengan Yesus, Bapak Ibu, kita nggak bisa memungkiri bahwa penderitaan itu memang ancaman yang terberat. Berapa banyak orang yang meninggalkan Kristus karena mengalami penderitaan. Masalah ekonomi membuat dia jauh dari Tuhan. Ya kan? Masalah sakit penyakit membuat dia meragukan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, apapun penderitaan yang engkau alami, Tuhan tidak pernah terpisah dari engkau. Kalau engkau jauh dari Tuhan, itu bukan karena Tuhan yang menghindari engkau, yang menjauh dari engkau, tapi engkau sendiri, kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Ketika orang berkata, saya nggak bisa tahan lagi dengan Tuhan karena saya mengalami berbagai macam kesulitan, mengalami berbagai macam penderitaan, sakit nggak sembuh-sembuh, kantong kering terus, bosan saya meninggalkan Tuhan. Itu yang meninggalkan adalah kita, adalah manusia, bukan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita dengan alasan kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Penderitaan menjadi ancaman yang terberat dari hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah penderitaan saja yang menjadi ancaman bagi orang untuk dekat dengan Tuhan? Enggak juga. Kekayaan itu merupakan godaan yang terbesar yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mau lihat contohnya? Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22, saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan ayat ke-22 ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dialog ini sangat terkenal, familiar buat kita semua. Dialog antara seorang pemuda yang firman Tuhan katakan pemuda yang kaya, yang bermoral, yang menjalankan semua kebenaran firman Tuhan, dan kemudian pemuda itu datang kepada Tuhan. Dan pemuda itu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan di dalam upaya aku untuk mengikut Tuhan? Pertama Tuhan bilang begini, lakukanlah hukum Taurat, hormati orang tuamu, beribadahlah dan lain sebagainya. Pemuda itu kemudian menjawab, semua sudah, ibadah rajin, hormat orang tua, bayar perpuluhan, bayar persembahan, semua sudah aku lakukan. Tuhan kemudian menjawab, oke, kalau engkau sudah melakukan, perhatikan ayat ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kalau engkau ingin sempurna, buang hartamu, ikut aku, si pemuda ini langsung shock, kaget. Kenapa saya harus menjual semua harta benda yang aku miliki, sehingga aku tidak punya apa-apa, kemudian ikut Tuhan. Ayat ke-22 terus berkata begini, pemuda itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya ingin memperlihatkan eksposisi dengan tepat akan ayat ini kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna. Kata sempurna ini tidak merujuk kepada standar moralitas yang tinggi, tidak merujuk kepada harus menjadi orang yang miskin untuk mengikut Tuhan, tidak. Tetapi kata hendak sempurna, ya, jikalau engkau hendak sempurna, Tuhan ingin berkata, kalau engkau ingin taat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, jangan engkau andalkan hartamu. Jangan engkau membuat hartamu bertahta di dalam hatimu. Janganlah engkau sekarang mengandalkan apa yang engkau miliki. Singkirkan itu dan biarlah Yesus bertahta di dalam hatimu. Dan berbuatlah amal, berbuatlah kasih kepada orang lain dengan hartamu itu. Kemudian ikutlah aku. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Si pemuda ini salah paham. Dia pikir bahwa untuk ikut Tuhan, maka harta itu menjadi tidak penting, dibuang. Bukan begitu Bapak Ibu. Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua, khususnya kepada anak muda ini, bahwa standar utama kehidupan orang percaya itu bukan pada kepemilikan harta, tetapi kepada ketaatan kepada Kristus. Itu sebabnya tuh Bapak Ibu yang dikasihi, satu kali Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dengan berkata begini, mana mungkin seseorang itu bisa taat kepada dua majikan, kepada dua tuan. Yang satu taat kepada Tuhan, yang satu taat kepada Mamon. Enggak bisa. Dia pasti akan memilih satu. Apakah dia taat kepada Tuhan atau taat kepada Mamon. Mamon itu harta. Artinya Bapak Ibu, godaan yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah ketika kekayaan itu menggeser, menyingkirkan Kristus dalam tahta hati kita. Itu yang membuat kita itu menjadi terpisah dari Kristus. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, orang kaya itu bukan berarti berdosa, kekayaan itu bukan dosa. Tetapi keterikatan pada kekayaan itu yang membuat orang itu menjauh dari Tuhan. Kenapa? Ketika dia menempatkan harta sebagai tahta utama dalam hatinya, hidup dia mulai dikontrol oleh hartanya.
Hidup dia mulai bergantung sepenuhnya kepada hartanya. Orientasi hidup, mindset hidup mulai bergantung kepada kekayaan. Dan itulah yang berbahaya. Makanya Tuhan bilang kepada pemuda itu, jikalau engkau ingin sempurna, ya kan? Pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Tuhan sedang membandingkan Bapak Ibu antara harta dunia dan harta sorga. Harta dunia bersifat fana, harta sorga bersifat abadi. Itu disodorkan kepada anak muda itu. Kalau engkau sudah mengerti konsep akan ini, baru engkau ikut aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kan? Seperti yang saya bilang bahwa kekayaan itu bukan dosa, ya. Kekayaan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Abraham kaya, Salomo kaya, ya kan? Ayub kaya, nggak masalah. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, kalau kita mengandalkan hidup pada harta kita, itulah yang berbahaya di dalam iman Kristen. Kita mulai merasa bahwa kita nggak butuh Tuhan, kita mulai merasa bahwa kita nggak butuh orang lain, kita mulai merasa bahwa kita nggak peduli kepada orang lain, yang penting aku punya harta. Ini yang memberikan kekhawatiran akan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang membuat kita terpisah dari kasih Kristus? Kalau yang pertama tadi penderitaan, yang kedua ini adalah kekayaan. Bagaimana kita memiliki kekayaan dengan bertanggung jawab adalah menempatkan kekayaan itu pada posisi yang di belakang dibanding posisi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu? Amin? Mungkin di antara kita ada yang berpikir, saya belum kaya Pak, ya kan? Kita ini masih biasa-biasa saja. Kaya atau tidak itu sebetulnya tidak diukur dari nominal yang kita miliki Bapak Ibu. Kaya atau tidak itu diukur dari apakah kita mengandalkan yang kita miliki atau kita mengandalkan kepada Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya saya katakan, kekayaan itu adalah godaan yang terbesar di dalam iman kita. Ketika kita sudah mulai merasa cukup, tidak perlu Tuhan, tidak perlu berdoa, tidak perlu persekutuan dengan orang percaya, tidak perlu beribadah, kita merasa bahwa kita punya uang, engkau mengalami tingkat keberbahayaan di dalam hidupmu. Tidak perlu menjadi konglomerat Bapak Ibu. Tetapi sikap, rasa bahwa saya sudah nggak butuh orang lain, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh persekutuan, saya nggak butuh pelayanan, itu engkau sudah merasa kaya. Berapa banyak kita mengenal orang-orang kaya tapi tetap setia di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Walaupun secara nominal uangnya banyak misalkan. Tetapi kaya yang di sini adalah ketika kita sudah mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mulai mengandalkan kekuatan sendiri, hati-hati. Karena kekayaan adalah merupakan godaan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan? Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-16, saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang pertama tadi kita tahu apa yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Penderitaan. Yang kedua, apa yang membuat kita enggak akrab dengan Tuhan? Kekayaan. Yang ketiga, bukan kekayaan, bukan penderitaan. Apa itu? Kehilangan gairah di dalam pengiringan kepada Tuhan. Alkitab katakan, ketika engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan, aku akan membuang, aku jijik kepada orang yang seperti ini, orang yang tidak panas, ada yang tidak dingin. Yang ketiga ini saya ingin katakan bahwa ketika kita sudah mulai kehilangan gairah Bapak Ibu,
kehilangan gairah cinta yang mula-mula kepada Tuhan, itu adalah bahaya yang tidak kelihatan. Engkau rajin ibadah, engkau rajin berdoa, tapi passion, gairah kepada Tuhan, semangat kepada Tuhan, itu mulai menurun. Itu bahaya yang tidak kelihatan. Itu seperti kanker yang menggerogoti tubuh kita, enggak kelihatan tapi mematikan. Orang sakit kanker dengan sakit batuk beda Bapak Ibu. Kalau sakit kanker, enggak ada orang yang tahu. Kalau di dalam tubuh kita itu ada penyakit yang menggerogoti kita dan sebentar lagi kita mati, itu kanker, enggak ada yang tahu. Kecuali di ronsen. Tapi kalau batuk, enggak usah di ronsen Bapak Ibu. Ada batuk ngigil, gitu kan, saya RT tahu, ini batuk ini. Gampang obatannya, kenapa? Ketahuan penyakitnya. Nah demikian juga dalam iman kita. Ketika engkau kehilangan gairah, ketika engkau kehilangan semangat, ketika engkau tidak lagi menyala seperti dulu, engkau sudah dicekam oleh bahaya yang tidak kelihatan. Coba Bapak Ibu renungkan. Dulu begitu antusias, begitu aktif dalam berdoa, sekarang malas. Dulu begitu setia dalam melakukan pelayanan, banting tulang demi kemuliaan nama Tuhan, sekarang mulai kendor. Itu bahaya. Dan ketika dalam bahaya seperti itu, apa yang Tuhan katakan? Aku akan memuntahkan. Aku jijik dengan sikap yang seperti itu. Kenapa? Coba kita lebih mendalami konteks Wahyu 3 ayat ke-15 dan ke-16. Ini adalah nubuatan tentang jemaat di Laodikia. Saya ingin kasih gambaran buat Bapak Ibu. Itu foto ya yang menggambarkan kota Laodikia. Kota Laodikia adalah kota kaya Bapak Ibu, di wilayah Frigia, Asia Kecil, Turki, Asian Minor. Sekarang di Turki sana. Saudara mungkin pasti dengar dulu ada film yang seringkali ngomong rekreasi kemana, Kapadokia. Nah, itu Turki sana. Nah, dekat dengan Laodikia ini. Ya, kota ini kaya, terkenal karena kekayaannya. Kota bank besar, pusat perbankan internasional. Sekarang ini menjadi kota kecil di Turki. Saya agak lupa namanya, bukan lagi Laodikia. Nah dulu kota Laodikia ini dikenal sebagai produsen kain wol yang mahal. Saudara kalau punya kain wol pasti orang kaya. Kalau kita sih kelasnya kan Famatex gitu ya, waktu saya SMA itu seragam kayak Famatex gitu kan. Tapi di Laodikia ini pusat daripada kain wol, pusat pengobatan salep mata. Terdapat sekolah kedokteran kuno terkenal di kota Laodikia ini. Nah perhatikan sekarang kondisinya. Ini kota kaya, tetapi kota ini miskin dalam hal air. Ya, kayak Jakarta sekarang ini loh. Kota kaya tapi sulit air. Karena air tanah udah dikuras habis gitu kan. Nah Laodikia kayak begini. Kota kaya tapi sulit air. Nah karena miskin dalam hal air, maka kota Laodikia itu mengalirkan air dari dua kota yang lain. Yang pertama dari kota Hierapolis, jaraknya sekitar 6 km dari Laodikia, itu dia ambil air panas. Ya kalau kita di Batu sana, di Songgoriti, ya kan? Kita mungkin pernah ya jemaat pergi ke Songgoriti, itu air panas. Nah, di sana ada juga Hierapolis, dikirimkan ke sana. Dan yang kedua, kota Laodikia ini juga menerima air dari kota Kolose, sekitar 10 km, air dingin. Nah, dua air ini memberikan manfaat kalau terpisah. Air yang panas itu baik untuk penyembuhan. Itu saya masih ingat waktu ke Songgoriti itu Pak Yanto seneng kum-kum di sana karena mengandung belerang ya, menyembuhkan gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya panu, kadas, kurap nggak sembuh-sembuh gitu ya, kokul dan macam-macam, pergi ke Songgoriti sana, kum-kum 5 jam nyunyut Bapak Ibu.
tapi membuat kesembuhan. Ya, karena mengandung belerang. Sedangkan air dingin itu menyegarkan dan bisa diminum. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kedua air ini dialirkan ke kota Laodikia. Di perjalanan air ini kemudian bercampur dengan mineral, air panas dinginnya itu bercampur sampai di Laodikia air itu menjadi tidak panas dan tidak dingin, suam-suam. Dan orang-orang Laodikia ketika meminum air yang sudah bercampur tadi yang suam-suam itu kebanyakan muntah gitu loh. Karena rasanya enggak enak dan mereka jijik karena tercampur dengan berbagai macam mineral yang mereka enggak inginkan. Bisa paham dari sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Yesus ketika mengajar kepada orang percaya tentang jemaat Laodikia menggunakan keadaan kota Laodikia ini sebagai sebuah metafora, simbol tentang kehidupan iman orang percaya. Makanya sebelum saya melakukan eksposisi terhadap kota Laodikia ini, saya agak heran. Kenapa Tuhan juga suka yang dingin? Ternyata dingin ini bukan masalah dingin iman, bukan. Dingin ini bicara tentang air yang memberikan kesegaran, refresh gitu loh dengan air dingin ini. Sedangkan yang panas memberikan kesembuhan. Nah, Tuhan bilang begini, engkau itu tidak menyegarkan dan juga tidak menyembuhkan, aku muak dengan kehidupan yang seperti ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Teguran ini nampaknya diberikan kepada kita semua. Kalau kehidupan kekristenan kita tidak panas dan tidak dingin, artinya tidak menyembuhkan orang yang ada di sekitar kita, tidak menyegarkan orang-orang di sekitar kita enggak panas, kita enggak dingin, kita suam-suam, kita cari aman, kita merasa nyaman dengan kehidupan kita, tidak ada greget dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan berkata kepada orang seperti itu, aku akan memuntahkan. Bandingkan dengan dua contoh saya tadi Bapak Ibu. Orang yang mengalami penderitaan, kasih Kristus tetap kepada mereka. Orang yang kaya, Tuhan tidak mengecam kekayaan itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Tetapi orang yang suam-suam kuku, orang yang panas enggak, dingin juga tidak, itu Tuhan langsung mengungkapkan perasaan emosionalnya. Aku jijik dengan orang yang seperti ini. Aku mual dengan orang yang seperti ini. Dan aku memuntahkan orang yang seperti ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman ini penting buat kita. Apa yang memisahkan kita? Bukan kekayaan, bukan penderitaan. Kalau Rasul Paulus bertanya di awal tadi, kalau begitu siapakah yang akan memisahkan kita dari iman kita kepada Kristus? Uraian ini bisa menjawab. Yang memisahkan kita, iman kita kepada Kristus, bukan penderitaan kita, bukan kekayaan kita, tapi sikap hati kita yang suam-suam kuku, yang gak ada greget. Kehadiran kita tidak menyembuhkan banyak orang, kehadiran kita tidak menyegarkan orang, kehadiran kita biasa-biasa saja, tidak berdampak apa-apa kepada orang. Itu yang membuat Tuhan muak akan kehidupan kita, yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang Tuhan muntahkan kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ini kita bisa berpikir, bisa merenung, bisa merefleksi. Apa yang membuat kita terpisah dari Kristus, Bapak Ibu? Apa yang membuat kita jauh dari Kristus? Apakah kekayaan membuat kita jauh dari Tuhan? Dengan kita punya duit banyak, dengan harta banyak, apakah itu membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah penderitaan yang membuat kita kecewa dengan Tuhan? Karena kita menderita, kita susah, ya kan? Kita nggak punya
Apakah itu membuat kita kecewa dengan Tuhan? Apakah gairah kita sudah pudar sehingga membuat kita tidak bersemangat di dalam Kristus? Semangat kita sudah tidak ada. Apakah itu yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Saya hanya ingin katakan Bapak Ibu, satu kalimat yang perlu kita renungkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita bangkit berdiri.